What's. Jadi kali ini gue bakal kenalin teman-teman gue satu persatu. Dimulai dari yang pertama. Oke, ini adalah Rian, ibu-ibu paling rempong. Apa sih ini? Oke, selanjutnya siapa yang gak kenal kakak AAF1 ini? Siapa lagi kalau bukan? Rio, lagi. Hai. Selanjutnya ada cewek-cewek nih. Yang pertama ada Dian dan Mbak Reza. Oke, selanjutnya kita bakal kenalan sama kakak-kakak yang paling. Ambil. Siapa lagi kalau bukan? Vito. Oke, selanjutnya. Yes, ini gue Via. Oke, selanjutnya ini orang yang paling sering telat. Siapa lagi kalau bukan? Tarik. Yes, oke, selanjutnya kita ada teman kita satu ini. Binilah cari apa ada kau di sini? Edo Ilham. Assalamualaikum Ukti. Kenalin ini Zulfa Rahayu. Rizky Jame. Di zaman teknologi yang maju ini, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Salah satu faktor penyebab rendahnya minat baca adalah perpustakaan. Dan kali ini kita bakal menguji kualitas perpustakaan terhadap minat baca. Metode penelitian yang kita gunakan kali ini adalah kuantitatif. Dan hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan variabel X dan Y beserta indikatornya. Selanjutnya kita membuat Google Form untuk kuesioner yang akan diisi oleh responden. Dan kita juga membuat proposal untuk penelitian. Selanjutnya, yang kita lakukan adalah menyebar kuesioner ke responden, yaitu kepada mahasiswa aktif FISIP Win Raden Fata Palembang. Responden diminta untuk mengisi pertanyaan dari Google Form kurang lebih 20 pertanyaan. Setelah mendapatkan data dari responden, selanjutnya kita menguji hasil data tersebut. Yang pertama, kita input dulu data dari Google Form ke Excel. Selanjutnya kita akan menguji data validitas di aplikasi SPSS. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Jadi, uji validitas yang kita uji berada pada responden 32 dan level signifikannya berada di 5%, yaitu 0,361 pada R-table. Oke, selanjutnya kita akan menguji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas yang menunjukkan bahwa data yang telah diuji reliable atau konsisten. Nilai Cron-Base alpha-nya harus berada di atas 0,6 dan data Cron-Base alpha yang kami uji berada pada angka 0,837 yang artinya reliable dan konsisten. Sekarang kita akan menguji linearitas. Uji linearitas data bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel atau lebih yang diuji mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas adalah 1. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka hubungan antara variabel X dan Y adalah linier, dan jika sebaliknya, maka hubungan antara variabel X dengan Y adalah tidak linier. Dari data yang kami uji menunjukkan bahwa sigma kami berada pada angka 0,321 yang menunjukkan bahwa nilai signifikasi data kami adalah lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara variabel perpustakaan FISIP yaitu variabel X dan minat baca mahasiswa FISIP yaitu variabel Y. Selanjutnya, kita menguji regresi data. Uji regresi data adalah untuk menghitung apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dasar pengambilan keputusan pada perbandingan nilai signifikasi dengan probabilitas 0,5. Jika nilai sigma kurang dari 0,05, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika nilai sigma lebih dari 0,05, maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Dan yang kedua, membandingkan nilai T hitung dengan T table. Jika nilai T hitung lebih besar dari T table, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika nilai T hitung lebih kurang dari T table, maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Setelah diuji pada tabel koefisien, menunjukkan di mana hasil sigma nilai signifikasi sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan selanjutnya uji T hitung terhadap T table yang menunjukkan bahwa T hitung berada pada angka 7,0,42 yang dimana itu lebih besar dari T table yang dengan jumlah responden 32 yaitu berada pada 1,69389 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Uji normalitas data. Uji normalitas data dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu jika nilai signifikan yang diperoleh lebih besar dari 0,05,
maka data sampel dari populasi tersebut dikatakan normal. Berdasarkan tabel di atas, hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai sigma 0,12 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data sampel dari populasi yang diuji dinyatakan distribusi normal. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis ini untuk menunjukkan apakah ada pengaruh antar variabel X dan Y atau tidak ada pengaruh antar variabel X dan Y. Dan berdasarkan uji regresi di atas, pada tabel koefisien di mana hasil nilai signifikasi yang didapatkan sebesar 0,0, yaitu kurang dari 0,5, dan nilai T hitung sebesar 7,042, sedangkan T tabel didapat sebesar 1,69389. Nah, karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X yaitu perpustakaan FISIP berpengaruh terhadap variabel Y yaitu minat baca mahasiswa FISIP UIN Radapata Palembang. Dan itu artinya H0 ditolak dan H1 diterima karena dihitung lebih besar dari tabel. Nah, dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada mahasiswa FISIP UIN Radapata Palembang, kualitas perpustakaan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa. Berdasarkan dari beberapa uji yang sudah dilakukan, termasuk uji hipotesis, maka didapat nilai signifikasi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dan T hitung sebesar 7,042, sedangkan T tabel didapat sebesar 1,69389. Karena nilai T hitung 7,042 lebih besar dari T tabel 1,69389, artinya variabel X perpustakaan FISIP berpengaruh terhadap variabel Y, minat baca mahasiswa FISIP UIN Radapata Palembang. Dan itu artinya H0 ditolak dan H1 diterima karena T hitung lebih besar dari T tabel.